Di sini saya Fadil Syahira akan membacakan pengertian akun dan jenis-jenis akun. Pengertian akun. Akun adalah tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jenis-jenis akun. Akun real atau akun tetap. Akun yang dilaporkan dengan neraca. Saldo akan terbawa dari satu periode ke periode berikutnya, terdiri atas harta, utang, dan modal. Akun nominal atau akun sementara. Akun yang disajikan dalam laporan laba rugi, terdiri atas pendapatan dan beban. Harta. Harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam berbagai bentuk, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdiri atas berbagai jenis atau akun-akun terdaftar. Yang pertama, harta lancar, berupa kas piutang, wesel tagih, beban dibayar muka, persediaan barang dagangan, dan perlengkapan. Yang kedua, investasi jangka panjang, berupa saham, reksadana, deposito, dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, harta tetap, harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Yang keempat, harta tidak berwujud, harta yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, berupa hak paten, hak merek dagang, hak cipta, hak franchise, goodwill, hak sewa, hak eksklusif. Hutang dan kewajiban. Kewajiban adalah segala keharusan ekonomi yang dimiliki perusahaan di masa mendatang dalam bentuk penyerahan aktiva atau jasa sebagai akibat dari kegiatan usaha yang sudah dilakukan. Secara sederhana, kewajiban ini adalah hutang perusahaan yang terdiri atas hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti wesel bayar, hutang usaha, hutang dagang, hutang biaya yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan hutang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun, seperti hutang bank atau hutang usaha, hutang hipotek, hutang obligasi, dan hutang-hutang lainnya. Modal menjadi sumber kekayaan di samping dari pinjaman yang juga berasal dari pemilik. Akuntansi modal pada perusahaan perseorangan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal pada persekutuan disertai dengan nama sekutu. Pada perusahaan perseorangan terbatas, akuntansi modal disebut dengan modal saham. Modal terdiri atas yang pertama modal pemilik, yang kedua modal persekutuan, yang ketiga modal saham, dan yang keempat adalah laba ditahan atau dividen. Modal pemilik adalah modal yang disetor dalam bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan modal persekutuan adalah modal yang disetor dalam bentuk perusahaan persekutuan, dan modal saham adalah modal yang dimiliki investor berupa kepemilikan dalam perusahaan, dan laba ditahan atau dividen. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan kepada pemilik modal dengan tujuan memperbesar modal usaha, dan dividen adalah bagian hasil keuntungan perseorangan yang diberikan kepada pemilik modal. Pendapatan. Pendapatan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional maupun non-operasional, terdiri atas pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Sedangkan pendapatan di luar usaha, pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Beban. Beban sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Terdiri atas dua, yaitu beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha yang muncul karena kegiatan operasional perusahaan, beban gaji, beban sewa, dan beban iklan. Sedangkan beban lain-lain, beban yang muncul karena kegiatan non-operasional, beban bunga, beban ADM bank.